Video ini akan membantu Anda yang ingin beternak ayam KUB skala rumahan dan bingung bagaimana memulainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya ingin bercerita sedikit mengenai ayam KUB. Video ini saya tujukan khusus untuk sedulur-sedulur yang baru mendengar tentang ayam KUB, atau baru mengetahui tentang ayam KUB, atau baru akan memulai beternak ayam KUB skala kecil-kecilan atau skala rumahan. Akan tetapi video ini bukanlah video tutorial, karena kami tidak bisa menggurui atau mengajari dulur-dulur peternak sekalian karena keterbatasan ilmu pengetahuan kami tentang ayam. Dan saya sebagai orang biasa, orang kampung, orang desa yang tidak berpendidikan, maka video ini hanya bersifat berbagi pengalaman saja tentang apa-apa yang saya ketahui dan saya alami selama memelihara ayam KUB skala rumahan. Hal pertama yang seringkali ditanyakan oleh dulur-dulur peternak sekalian adalah apa itu ayam KUB. Maka saya menjawab di sini, ayam KUB adalah itu adalah singkatan dari Kampung Unggul Balitnak, atau ada yang mengatakan Balit Bangtan, yakni ayam kampung unggulan hasil dari persilangan ayam asli Indonesia, ayam kampung asli Indonesia yang menghasilkan kampung unggulan ini, yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Balai Peternakan Bogor, sekitar tahun, kalau saya tidak salah, tahun 2014. Keunggulan daripada ayam KUB ini adalah sebatas yang saya ketahui. Yang pertama, dia tahan terhadap penyakit, karena ayam KUB ini adalah ayam asli Indonesia. Jadi dia sudah beradaptasi dengan iklim dan kultur di Indonesia semenjak nenek moyang mereka, sehingga mereka disinyalir lebih tahan terhadap penyakit dibandingkan dengan ayam-ayam blasteran atau ayam-ayam impor. Lalu keunggulan berikutnya, ayam KUB ini mempunyai produktivitas telur yang tinggi, sehingga sebagian orang mengatakan ayam KUB ini sebagai ayam kampung petelur. Berapa tinggikah produktivitas ayam KUB ini? Ya, jadi disampaikan oleh ahlinya atau yang mengetahui banyak tentang ayam KUB ini bahwa produktivitas telur dari ayam KUB ini bisa 3 kali lipat dibandingkan dengan ayam kampung biasa, yakni sekitar 180 butir per tahunnya. Lalu sifat ayam KUB selanjutnya, sebatas yang saya ketahui adalah apakah itu menjadi keunggulan atau menjadi kelemahan ya. Tetapi saya menganggapnya sebagai suatu keunggulan, yakni dia sifat mengeramnya tinggal 10% saja. Atau para ahli tentang ayam mengatakan, maksud dari perkataan itu adalah dari 10 ekor indukan ayam KUB, ini rata-rata hanya 1 saja yang masih mengeram. Nah, jadi setelah bertelur dan telurnya habis, maka dia tidak mengeram, tetapi mempunyai jeda beberapa hari kemudian bertelur kembali. Inilah salah satu sifat dari ayam KUB, maka dikatakan ayam KUB ini adalah ayam kampung petelur. Dan keunggulan lain dari ayam KUB ini, dia ini memiliki galur murni, yakni maksudnya apabila ayam KUB ini mempunyai keturunan, maka keturunannya itu pun akan menjadi ayam KUB kembali dan menurunkan atau memiliki sifat-sifat yang sama dengan indukannya. Jadi di dalam KUB sepanjang pengetahuan saya tidak memiliki istilah parent stock, grandparent stock, atau final stock. Jadi anakan dari KUB ini bisa dijadikan indukan dan seterusnya seperti itu, karena KUB ini adalah ayam galur murni. Hal berikutnya yang ditanyakan oleh dulur-dulur peternak sekalian yang seringkali adalah apakah ayam KUB ini telurnya bisa ditetaskan? Nah, jawabannya adalah bisa. Apabila ayam KUB ini
dicampur dengan pejantan. Tentunya ada indukan, ada pejantan, ya rata-rata antara 4 indukan diberikan 1 pejantan. Maka telurnya akan dikatakan telur fertil, dan telur fertil ini bisa dierami atau bisa ditetaskan. Dan perlu diketahui bahwasanya ayam KUB ini telur-telurnya apabila dia fertil, maka daya tetasnya cukup tinggi, yakni sekitar 80% kalau saya tidak salah. Hal kedua yang sering ditanyakan oleh dulur-dulur peternak sekalian adalah apakah telur ayam KUB ini bisa ditetaskan? Nah, jawabannya tentu saja bisa apabila dia mempunyai pejantan. Maksudnya indukan dicampur dengan pejantan, maka akan menghasilkan telur yang fertil atau telur yang dapat ditetaskan. Biasanya 4 indukan diberikan 1 pejantan dalam 1 kandang. Nah, bagaimana menetaskannya? Kalau tidak mengeram, maka jawabannya adalah dengan menggunakan mesin tetas. Tetapi ada juga ayam KUB ini yang masih mengeram, maka tidak usah khawatir apabila belum mempunyai mesin tetas, bisa dieramkan kepada indukan yang masih mengeram tersebut atau kepada indukan yang lain. Untuk pertanyaan selanjutnya, yakni bagaimana caranya beternak ayam KUB ini? Dimulai dari mana? Dimulai dari telurnya, beli telur, dimulai dari beli DOC, atau dimulai dari membeli calon indukan, atau dimulai dari membeli indukan. Nah, ini bergantung kepada keinginan sedulur-dulur masing-masing. Apabila dulur-dulur ingin memulai dari membeli telur yang fertil, maka ini bagus, bisa juga. Apabila ingin memulai dengan membeli DOC, maka kita cari saja DOC, penjual DOC ya. Lalu apabila ingin memulai dengan membeli ayam yang sudah umur 2 bulanan, maka ini pun bisa dicari peternak-peternak ayam KUB di sekitaran dulur-dulur yang mempunyai ayam siap jual. Nah, dan seterusnya demikian, bisa dimulai dari mana saja. Yang penting sesuai dengan keinginan dulur-dulur sekalian, mau mulai dari mana, dengan budget yang berapa, kan? Apabila budgetnya besar ya langsung beli indukan, atau apabila budgetnya kecil ya beli yang kecil atau beli DOC dan seterusnya. Lalu bagaimana cara mencari informasi itu? Nah, dulur-dulur bisa masuk di grup-grup Facebook tentang ayam kampung atau tentang ayam KUB, grup-grup yang dekat-dekat dengan tempat tinggal dulur-dulur sekalian. Maka di situ dulur-dulur bisa bertanya atau berkomentar tentang kebutuhan dulur-dulur, yakni ingin membeli bibitan untuk ayam KUB tersebut. Demikian mudahnya beternak ayam KUB ini, sehingga setiap orang bisa beternak ayam KUB, karena ayam KUB ini adalah ayam kampung asli Indonesia sebenarnya. Hanya memiliki keunggulan-keunggulan yang sudah disebutkan tadi, yakni diantaranya mempunyai telur yang lebih banyak dan tidak begitu mengeram, dan biasanya bentuk fisiknya sedikit lebih besar daripada ayam kampung biasa, dan setiap orang bisa memeliharanya. Nah, apabila kita dengan sungguh-sungguh memelihara ayam kampung unggulan Balitna ini sebagai peternakan rumahan, skala rumahan di rumah-rumah kita, dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketelatenan, maka insya Allah ini bisa menjadi jalan masuknya rezeki untuk keluarga kita. Baik itu diambil telurnya untuk digunakan dikonsumsi atau dijual, atau diambil DOC-nya, atau diambil anakannya setelah umur 2 bulan dan seterusnya. Terserah kepada dulur-dulur bagaimana tipikal cara beternak dulur-dulur mau dimanfaatkan apanya. Semoga ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.